Oke, sejarah ya itu nulisnya masih pakai Cina-Cina, nggak apa-apa, dimaklumi aja. Itu konotasinya bukan melecehkan ya. Konotasinya mesra-mesraan. Jadi sejarah Cina itu termasuk salah satu peradaban kuno. Bahkan bisa ke belakang sampai 1600 sebelum Masehi terdeteksinya mulai lahir dinasti. Kan luar biasa. Indonesia kerajaan-kerajaan kuno sudah masuk Masehi abadnya. Islam aja masuk sini abad ke-7. Jadi sudah Masehi. Ini 1600 sebelum Masehi sudah terdeteksi. Lebih kuno lagi banyak. Kayak Yin Yang itu sebenarnya ideologi kuno, meskipun nanti dimanfaatkan oleh Tao. Nah, puncak peradaban Cina itu antara 1600 sampai 1911. Jadi mulai 1600 sebelum Masehi sampai 1911 Masehi. Sekitar 10 dinasti. Ya wis pokoknya kalau pengen ngerti sejarahnya ya sering-sering nonton film Cina. Yo mulai kalau Sun Gokong itu sebelum Masehi. Nah, itu kan khas, nggak ada yang kayak gitu. 1912 baru ada Republik Rakyat Cina. Yo mereka dinasti besar dan bagi saya masih tetap bisa melestarikan kebesarannya hingga hari ini. Kan salah satu raksasa di dunia ini dalam bidang apapun, termasuk sains, termasuk ekonomi, termasuk budaya, termasuk itu Cina. Diakui atau tidak diakui. Nah, era jutaan pemikiran, atau ada yang menyebut zaman 100 ahli filsafat, era ketika lahirnya filosof-filosof besar itu dimulai di era dinasti Zhou. Ya, sekitar 750-an sebelum Masehi. Mengapa lahir para filosof besar? Ketika lahir krisis-krisis. Jadi krisis melahirkan banyak pemikir di era itu. Sebenarnya krisis itu kesempatan luar biasa kita untuk mengasah kepekaan intelektual, kepekaan sosial, kepekaan politik. Karena krisis itu kan menggelisahkan. Kecuali di Indonesia, kita sudah terbiasa dengan krisis. Jadi krisis itu biasa bagi kita. Jadi kalau ada, oh ini negara kok kacau, biasa. Nah ini pemerintah kok ruwet, biasa, sudah sejak dulu gitu. Kita nggak pernah ada pemerintah yang nggak ruwet. Zaman Soekarno, zaman Soeharto, zaman Gus Dur, zaman Megawati, kapan ada pemerintah yang normal? Nggak ada. Jadi kita sudah terbiasa dengan krisis. Nah, makanya tidak lahir banyak filosof, wong biasa kok. Filosof itu kan lahirnya karena luar biasa. Nah, mungkin kalau besok ada pemimpin yang beneran yang bikin negara nggak ruwet, baru lahir filosof-filosof di Indonesia. Kalau di Cina kebalikannya, era pergolakan politik, perang yang tidak selesai-selesai melahirkan para filosof besar. Jumlahnya banyak, makanya disebut zaman ratusan ahli filsafat. Ada yang bilang jutaan filosof. Cuma yang paling besar ada 4 aliran. Yang pertama Mohisme, yang kedua legalisme, yang ketiga Taoisme, yang keempat Konfusianisme. Yang hari ini dominan di Tiongkok sebenarnya 3: Taoisme, Konfusianisme, dan Buddhisme, yang hidup sampai hari ini dan dominan. Yang sangat mempengaruhi mentalitas sebenarnya Konfusianisme, akan kita bahas minggu depan. Tapi Taoisme juga hidup, biasanya agak dekat dengan ajaran-ajaran Buddhisme. Mohisme, Mozu juga ajaran-ajarannya
kelihatannya agak gabung dengan Taoisme kalau hari ini. Legalisme agak bau Konfusianisme karena pencetusnya ahli politik dan pejabat pemerintahan. Cuma untuk Cina kita angkat dua saja, Taoisme dan Konfusianisme. Yang Buddhisme nanti ketemu di sumbernya di India. Jadi setelah Cina, Taoisme dan Konfusianisme, kita kembali lagi ke Barat untuk melanjutkan postmodern. Ini harus diseling-selingi biar kamu nggak terjebak Barat atau terjebak Timur. Karena kalau terlalu lama di Timur, nanti lama-lama kamu melupakan realitas hidupmu yang nyata. Tapi terlalu lama di Barat, kamu melupakan mentalitasmu. Jadi harus diselang-seling.